dan ngebuka paksa rumahnya karena memang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka ngecek ke sana kemari, nggak ada juga, tapi muncul bercak-bercak darah dari dalam kamar mandi dan beberapa ruangan, guys. Iya ada, katanya saya tuh, iya bener mayat. Saya langsung lari, ini udah pada ketakutan, sama papa gitu. Waktu subuh pas Sabtu kalau nggak salah, ada mobil pick up dua. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini ada kasus ya, penghabisan nyawa satu keluarga, teman-teman. Ya, ini sangat memprihatinkan. Semoga pelakunya tertangkap. Dan ini kasus ini ternyata udah berjalan berhari-hari dan pelakunya itu masih belum ketangkep ya. Dan mungkin ini aku pengen spill sedikit buat mengawal kasus ini, teman-teman ya, biar kasusnya ini cepat tertangkap. Gimana ceritanya dan gimana alur kejadiannya, aku udah coba mempelajari. Ya, agak ribet sih untuk memahami sebuah kasus kriminal ini, apalagi aku takut banget sampai salah-salah kata. BTW, sebelum memulai video ini aku mohon maaf banget ketika ada salah informasi ataupun ada salah-salah pengucapan. Baiklah, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kita kali ini bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi viral di sosial media. Yuk, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Gimana sih awal cerita kasus ini, teman-teman? Yuk, bukan aku yang jelasin, tapi Mbak ini yang ngejelasin. Kalian lihat guys, ini adalah satu keluarga. Kelihatannya keluarga yang biasa aja ya. Kalian lihat guys, ini adalah satu keluarga. Kelihatannya keluarga yang biasa aja ya. Keluarga pada umumnya ada kakek, suami, istri, dan kedua anak. Tapi kalian tahu, keluarga ini baru aja dihilangkan nyawanya oleh orang yang sampai sekarang belum ketemu, guys. Ini beritanya lagi rame banget. Jadi di Indramayu ada satu keluarga yang tiba-tiba menghilang. Lalu kerabatnya mencari, kok beberapa hari ini orang ini nggak ada kabarnya ya, satu keluarga kemana nih. Setelah dicek rumahnya sepi banget, nggak ada apa-apa. Lalu dipanggillah Pak RT dan beberapa tetangga untuk ngecek bareng-bareng nih dan ngebuka paksa rumahnya karena memang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka ngecek ke sana kemari, nggak ada juga, tapi muncul bercak-bercak darah dari dalam kamar mandi dan beberapa ruangan, guys. Mereka menelusuri bercak-bercak darah itu dan ditemukanlah sebuah gundukan tanah yang mencurigakan. Yang mana itu tuh kayak nggak lazim gitu loh, ada gundukan tanah di situ. Dan bener aja tebakan kita semua kalau satu keluarga itu ternyata habis dihilangkan nyawanya dan dikubur bersama-sama di dalam satu liang yang kejam banget, guys. Kalian bayangkan di situ tadi ada foto anak bayi dan anak kecil. Iya, mereka juga ikut dihilangkan nyawanya oleh orang yang jahat ini. Kabarnya hari ini mereka bersama-sama telah dimakamkan dan banyak banget masyarakat yang sayang sama mereka yang mengantarkan mereka sampai ke peristirahatan terakhir. Aku sebagai seorang ibu, jelas aku sangat sedih dan sangat merasa sakit ya. Ini bukan manusia, ini udah perbuatan iblis, raja-rajanya iblis yang selevel dengan orang yang korupsi di Indonesia. Ini tuh jahatnya sama seperti membunuh. Ini tuh jahat dan aku berharap hari ini pelakunya segera ditemukan. Insya Allah mereka mati syahid. Mereka sekeluarga pasti berkumpul di surga, guys. Amin. Keadilan harus ditegakkan, pelakunya harus ketemu. Aku nggak paham lagi, ini bener-bener pelakunya jahat banget. Itu yang masih anak di bawah balita yang nggak bisa ngelawan pun sampai dihabiskan ya. Dan kita lihat komentar dari netizen setelah mendengar berita ini. Aku jujur sedih dan kesel juga sama si pelaku ya. Yuk kita lihat pendapat dari sisi netizen, guys. Yang begini susah ketemu, yang jarah rumah Syahroni nggak sampai 1 hari udah ketemu. Ini suasananya sedih loh. Ini Syahroni yang berbeda ya, teman-teman ya. Jadi bapak ini adalah namanya Syahroni, bukan Syahroni yang ke Singapura, bukan. Itu beda tuh ya. Pasti pelakunya nggak jauh-jauh dari orang yang dekat dengan mereka, entah tetangga, saudara. Itu hanya dugaan aku juga ya, teman-teman, karena ini melakukan proses sampai 4 hari nggak ketahuan, teman-teman. Dan sekeluarga itu kan banyak banget ya yang harus dibersihkan. Tambahan informasi kakak, ada orang dalam kurung penjual ayam bakar bilang kalau sore menjelang malam si bapaknya beli ayam bakar di warung tersebut. Terus ditanyain sama penjualnya, kok beli ayamnya banyak?
Terus si bapaknya bilang kalau ada kerabatnya yang mau datang begitu. Terus pukul 1.00 pagi ada mobil yang parkir di depan rumahnya tersebut agak lama. Kemungkinan pelaku emang orang terdekat korban. Oh, motifnya apakah diracun atau kayak gimana teman-teman? Cuma kalau balitanya nggak mungkin masalah ayam bakar ini sampai keracunan teman-teman ya. Dan informasi itu aku setelah mengulik-ngulik teman-teman, itu informasi ternyata dapat dari tetangganya. Ini salah satu tetangganya, kesaksian Ibu Romea yang saat pertama kali melihat korban. Nah, ini yang pertama nemuin ya. Lanjut. Itu yang masuk ke sarang walet. Nah, coba Mbak Emma dibuka pintu yang itu. Saya buka. Nah, kelihatan ininya tuh. Ini tengahnya tuh, tapi lagi diurut-urutin sama tai walet, sama si tanah. Nah, sempet saya tuh tak korek-korek ini nih. Pakai peso, dagangnya peso tuh. Saya gini-giniin. Nah, iya ada katanya. Saya tuh, iya bener mayat. Saya langsung lari. Ini saya pada ketakutan. Panggil papa, dia panggil papa. Pas papanya dipanggil, disorotin, iya bener mayat lagi begini. Pak Haji, dikira itu tuh Pak Haji aja yang meninggal tuh. 5 orang. Nah, terus saya tunggu sampai polisi meriksa semuanya. Nah, baru kenapa Pak polisi ada mobil 2 ambulan. Sama saya, Bu, itu tuh korban tuh bukannya satu. Saya berapa Pak? Berapa? Segini saya tuh lemas ininya tuh Pak. Ya Allah, semua ya Allah, kecil-kecilnya di bawah semua. Gimana orang tuh sadis banget. Ya tuh. Ya harapannya tuh ya Allah. Ya kena ketangkap orang itu tuh. Ya setimpal lah. Ya iyalah. Yang kecil-kecilnya ini di bawah mati ya. Tiada banget, sadis banget. Banyak darah nggak Bu di dalam Bu? Nah, pas saya lagi malam di itu polisi, katanya Mas Budi posisinya diikat ininya. Kakinya diikat, dihantemin di kamar tidur. Ada bercak darah katanya tuh. Nah, satunya bapaknya dipakang pakai sarung. Nah, di sini di kamar mandi ada darah. Di kamar mandi ada darah? Ya, ada darah. Ibu lemes banget ya waktu ngeliat? Aduh, orang lemes maling. Lumpur di situ tuh, ini tuh nggak kuat Mas. Pas dibilang ada segini, Pak polisi nggak berani begini. Ini Bu segini. Oke, kita dapat titik terang di sini, berarti terjadinya penghabisan tersebut adalah dengan cara kontak fisik ya teman-teman. Yang dimana ada banyak sirup yang terjadi tadi dalam ruangan tersebut. Siapa ini pelakunya ya? Aku temuin lagi kesaksian dari tetangganya lagi. Next. Habis maghrib itu ada kejadian, katanya mah perampokannya. Ada korbannya itu ada 5, terdiri dari bapak mertua, terus anaknya, mertuanya sama cucunya nih 2. Sebelumnya ada terdengar apa atau apa di situ? Ya, ada kesaksian warga tuh ya. Waktu subuh pas sahur kalau nggak salah tuh ada mobil pick up 2 kayak gitu. Oh, di area situ. Korbannya gimana? Katanya dikubur ya? Korbannya dikubur jadi 1. Dikubur jadi 1 di dalam rumah berarti? Di dalam rumah. Di mana lokasi tepatnya? Lokasinya tuh di bawah ini pohon nangka. Itu dia kesaksiannya ya. Jadi prosesnya tuh berarti langsung ya tahapnya. Langsung cepet banget berarti. Dihabiskan langsung dikubur. Berarti ini pelakunya nggak mungkin cuma 1 orang. Karena ngubur 5 keluarga itu galinya kalau 1 orang mah susah banget nih. Ini pasti banyak ya pelakunya. Notif aku penuh sama komenan kalian dan juga respon-respon dari kalian yang berbagai macam. Terus barusan aku baca komenan dari Kak Caca yang menyertakan foto di sini. Foto di sini adalah screenshotan dari IG story salah satu cucu dari korban kejadian di Indramayu ini, guys. Tentunya karena aku di sini bikin VT tentang berita tersebut, aku juga wajib meluruskan beberapa hal yang simpang siur di TikTok atau di media sosial. Pertama, di atas sini ada screenshot dari salah satu cucu dari korban ya guys. Di sini kalian bisa baca. Saya selaku perwakilan pihak keluarga ingin menyampaikan beberapa hal. Hingga saat ini motif dari kejadian belum diketahui dan pelaku juga belum ditemukan.
Lalu di sini juga ada informasi yang meluruskan bahwa informasi mengenai tamu keluarga Tangerang sebelum kejadian adalah misinformasi. Kemudian, nah ini juga cucunya bicara bahwa pihak keluarga hanya menunggu dan mempercayakan hasil penyelidikan kepada pihak berwenang. Semoga pelaku segera ditemukan. Jadi komen di VT ini yang mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap dan pelakunya adalah anak angkat dari korban itu sama sekali nggak bener guys. Bahkan ada press release dari kepolisian dari Indramayu di screenshotan IG story cucu dari korban ini guys. Nah, berikut adalah screenshotan dari press release-nya Polres Indramayu ya. Kasih Humas Polres Indramayu imbau warga tak sebarkan hoax terkait kasus meninggalkan satu keluarga di Pauman. Dari awal aku menaikkan VT ini, aku nggak pernah memberikan pernyataan bahwa pelakunya sudah ditemukan dan pelakunya adalah anak angkat dari si korban, karena aku menunggu rilis resmi, berita resmi dari media yang legit guys. Jadi buat kalian yang masih komen pelakunya udah ketangkap, pelakunya si A si B, minta tolong dengan sangat untuk menghentikan komen tersebut, karena cucu dari korban juga sudah menyatakan bahwa tolong hormati proses yang sedang berlangsung dan minta doanya. Jadi stop sebarin berita hoax dan jangan menggiring opini kemana-mana. Apalagi cucunya bilang statement paling menyakitkan adalah ketika ada orang yang bilang ini pengalihan isu, itu sangat menyakitkan. Jadi tolong kita sama-sama menghargai dan juga memposisikan diri sebagai keluarga korban supaya korban gak semakin sedih lagi guys. Jadi jangan komen lagi sebelum ada pernyataan resmi dari kepolisian atau berita yang legit. Jangan sebar hoax lagi ya. Ini aku sertakan username IG-nya cucu dari korban supaya kalian bisa baca dengan lengkap dan rinci. Jadi tolong setelah ini nggak ada lagi yang komen-komen penyebar hoax ya, yang belum tahu beritanya sebenarnya itu seperti apa. Jadi aku banyak banget tadi kayak baca komen ya, ada dari cucunya dan ini udah dikonfirmasi ternyata bukan. Terus ada lagi yang bilang penjual ayam bakar atau siapalah itu belum tahu bener atau tidaknya. Kedua ada lagi isu di mana ini soal perampokan ya. Aku juga bingung kenapa isu ayam bakar tadi itu bisa keluar, kita dengerin. Tapi aku pengen penasaran dari statement dari netizen ya, komentar-komentarnya seperti apa. Kalau dari netizen masih percaya pasti orang terdekat. Ya aku juga penasaran apakah ini orang terdekat, karena dia tahu jumlah keluarga di situ. Kemungkinan ada 5 orang dan proses penguburannya ini prosesnya nggak bentar. Pasti butuh waktu lama, penggalian segala macam teman-teman. Aku nggak tahu itu orang dekat atau emang udah direncanakan jauh-jauh hari. Kejadian ini pasti udah diintai ya. Dan di sini dikonfirmasi lagi sama si Lina, deket rumah saya emang belum ada berita soal pelakunya. Jadi sampai saat ini pelakunya belum ketemu teman-teman. Nah soal ayam bakar itu mungkin dikonfirmasi sama abang ini aja. Ayo kita dengerin. Ayam bakar ternyata jadi kunci penting dalam kasus ini. Jadi ternyata keluarga asal Indramayu yang ditemukan meninggal dunia berjumlah 5 orang dan dikubur dalam satu lubang sempat membeli 5 porsi ayam bakar. Alasannya, menurut keterangan, karena mereka menunggu kedatangan keluarga dari Tangerang. Itu terjadi beberapa hari sebelum akhirnya mereka ditemukan sudah tidak bernyawa. Seorang saksi yang merupakan pemilik warung ayam bakar membenarkan hal tersebut. Ia mengaku keluarga tersebut membeli 5 porsi ayam bakar untuk menyambut tamu dari Tangerang. Selain itu, warga sekitar juga melihat ada 2 mobil pick-up yang terparkir di dalam rumah keluarga itu pada hari kejadian. Fakta-fakta kecil ini yang kini menjadi petunjuk awal bagi pihak kepolisian untuk menelusuri kasus ini lebih dalam. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung. Semoga pelaku segera ditemukan karena tragedi ini sangatlah kejam. 5 nyawa melayang dan 2 anak diantaranya masihlah sangat balita. Oke, kita lihat skenario dari netizen tercinta kita gimana sudut pandangnya ya. Kalau di sini masih pertanyaan, jangan gampang percaya sama orang dekat maupun orang lain. Anak angkat Pak Haji dalang utama mungkin mau menguasai warisan, makanya anak bayi pun dihabiskan. Nauzubillah min zalik, mengangkat anak
Waduh, aku nggak berani membuat statement ini teman-teman. Soalnya ini belum ada konfirmasi dari perilisan ya. Siapa kira-kira, teman-teman boleh berpendapat ya, menduga-duga siapa, tapi jangan sampai menuduh ya. Aku juga masih mencari tahu siapa dalangnya. Kita tunggu aja dari rilisan pihak berwajib. Apalagi nih yang ditemukan selain ditemukannya noda sirup, terus adanya pembelian ayam bakar di sini. Tadi aku mikirnya pembelian ayam bakar ini apakah sebagai barang bukti yang dimana titik kunci awal mereka sehingga keracunan segala macam, ternyata enggak ya. Gimana teman-teman, boleh berkomentar. Aku undur dulu kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Kita tunggu untuk info selanjutnya dari kasus Indramayu satu keluarga ini. See you guys, goodbye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.